Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Ikhwafillah rahimakumullah, sahabat Ismail ya, dimanapun antum berada saat ini yang terus menyimak kajian malam di muhasabah malam hari ini ya, insya Allah kita akan membahas yaitu satu jasa yang ada di perbankan, yang mana ini jasa ini banyak tidak diketahui sehingga banyak masyarakat masih tetap bergelimang di tempat riba. Mudah-mudahan pada muhasabah malam ini kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sahabat Abu Muhammad Duyono ya. Kita diberikan kesempatan untuk terus bisa bermuhasabah, bisa melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang atas apa dosa-dosa yang kita lalui, yang kita lakukan di masa yang lalu. Saya kira di kesempatan yang berbahagia ini, di malam yang berbahagia ini, kita semua di akhir bulan Rabiul Tsani 1442 Hijriah yang bertepatan dengan 15 Desember 2020 ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerima nasihat kebaikan, untuk melakukan perubahan ke jalan yang lebih baik, mendekat kepada Allah. Dan di kajian malam hari ini mudah-mudahan simpang siur yang ada di masyarakat bisa kita bahas bersama dengan hati yang betul-betul takut dengan azab Allah, tidak ngeyel ketika dapat informasi, dan terhindar dari sifat sombong. Al-kibru batarul haq wa khontum nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Karena begitu banyak sampai saat ini yang sudah hampir 30 tahun, yang tepatnya 28 tahun perbankan syariah di Indonesia yang notabene itu adalah mayoritas muslim. Namun kondisi statistik yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan per Juni 2020 ternyata share perbankan syariah itu baru 6,18%. Jauh dari kata yang menggembirakan. Walaupun di sana-sini kita bisa melihat begitu banyak sudah komunitas-komunitas anti riba yang bergerak di masyarakat, memberikan informasi, mendekat ke masyarakat untuk menyampaikan bahayanya riba. Dampaknya riba yang saat ini sudah kita rasakan bersama. Tidak ada kita merasa senang, merasa tenang dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Semua dalam kondisi gelisah, gundah gulana, kecewa yang berkepanjangan, musibah silih berganti. Tidak ada pernah berhenti, dari satu tempat ke tempat yang lain turun datang musibah. Kita tidak pernah sadar akar masalahnya ternyata itu kita semua sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam masih bergelimang di tempat riba. Kenapa? Karena masih begitu banyak informasi yang berkembang bahwa untuk mendapatkan dana, untuk bisa menerima dana dengan baik, dengan cepat, mengirimkan dana dengan cepat, itu semua harus menggunakan perbankan riba. Karena dipaksa, kalau tidak sama-sama bank riba kita tidak jalan. Ini adalah salah satu subhat yang ada di masyarakat.
Atau karena ada biaya yang sedikit sehingga kita berani masih tetap ada di lumpur-lumpur riba. Ihwafillah rahimakumullah. Waktu yang sedikit yang disisakan oleh Allah, kita tidak ada yang tahu. Pada waktu yang sedikit ketika kita manfaatkan untuk bertobat kepada Allah, itu sangat besar manfaatnya, ihwafillah. Karena Allah perintahkan hanya untuk orang beriman untuk bertobat kepada Allah kalau kita mau beruntung. Nah, beruntung itu adalah kita ditempatkan Allah di jannah, bukan fulus. Nah, maka jasa yang ada, yang disiapkan oleh pemerintah, Masya Allah, pemerintah Republik Indonesia, ini Masya Allah memperhatikan bangsa ini untuk bisa menjalankan Islam secara kafah. Itu dengan mengeluarkan Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Artinya semua aktivitas kita tentang keuangan bank berujung kepada pertukaran dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu nasabah ke nasabah yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, bisa dikerjakan di perbankan syariah. Dari pertemuan orang yang butuh dana dengan orang yang punya dana, bisa dilakukan di perbankan syariah. Hanya saja informasi-informasi yang berkembang di tengah umat masih begitu banyak yang menyaksikan kehadiran perbankan syariah. Karena salah satu adalah jaringan, yaitu teknologi yang bisa memadukan jarak yang jauh menjadi dekat dari satu bank ke bank yang lain tanpa harus kita punya rekening lagi di tempat riba. Ini dimungkinkan dan ini disiapkan oleh otoritas jasa keuangan, oleh Bank Indonesia, agar bangsa Indonesia ini bisa menjalankan Islam secara kafah. Begitu juga Menteri Keuangan sudah menyiapkan peraturan Menteri Keuangannya untuk pembayaran gaji kepada pegawai negeri sipil atau saat ini ASN, TNI dan Polri. Sudah disiapkan perangkat hukumnya. Jadi kita menjalankan ini, Masya Allah, sudah disiapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Maka Masya Allah, jangan sia-siakan waktu yang sedikit. Nah, jasa perbankan yang sudah disiapkan dan ini Masya Allah, bagi mereka para pengusaha yang transaksinya di atas 100 juta. Yang transaksinya di atas 100 juta. Yang itu akan berpindah dari satu nasabah ke nasabah yang lain, dari satu bank ke bank yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Pada saat yang bersamaan. Dari bank ke bank. Real time. Jadi RTGS itu real time gross settlement dalam pembayaran. Maka sistem ini pemerintah siapkan. Yaitu apa sistem RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time. Di mana rekening peserta dapat didebet atau dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Ini pada saat real time. Ya, tidak jauh beda dengan sistem clearing nasional Bank Indonesia. Hanya saja kalau sistem clearing Bank Indonesia saat ini sejak 1 September 2019 itu per 1 jam. Yang dulu pada saat saya masih hadir itu hanya 2 kali dalam 1 hari. Ya. Saat ini sudah setiap 1 jam. Biayanya lebih murah dan itu pembayarannya dia dari yang paling kecil sampai 100 juta. Itu pakai sistem clearing. Dan ini juga kalau sistem clearing nasional itu bisa menggunakan cek dan beliat giro, ya, cek dan beliat giro, ya, cek dan beliat giro itu bisa dipertukaran di sana. Jadi kalau itu kita sebutkan jaga hutang piutang antar bank yang harus diselesaikan pada hari itu juga. Sementara kalau RTGS real time, itu transaksinya dari bank ke banknya. Tapi kalau dari nasabah ke nasabah cukup real time saja. Itu bisa menggunakan SMS banking, internet banking, mobile banking atau ATM. Nah itu kalau real time.
Cuman kalau di posisi itu transaksi yang dilakukan itu hanya kadang-kadang ada yang 20 juta, 25 juta paling tinggi. Kecuali ada kasus per kasus yang mungkin bisa diminta dari satu nasabah prioritas ya. Tapi secara umum maksimal 25 juta ya. Transaksinya ini dalam rangka untuk menjaga keamanan uang nasabah ya. Jadi kaitannya ini biaya ya. Tapi kalau RTGS biayanya agak lumayan tinggi ya. Agak lumayan tinggi ya. Ini yang bisa dilakukan pada hari yang sama. Jadi kalau ke nasabah, ke rekening nasabahnya RTGS itu paling ada yang 2-3 jam atau sampai dengan 4 jam itu baru sampai. Tapi kalau antar banknya itu real time pada saat yang bersamaan. Nah, sementara kalau yang tadi lewat ATM, lewat internet banking, mobile banking itu bisa bersamaan uang nasabah dengan nasabah. Jadi uang nasabah dengan nasabah itu real time. Ya bisa menggunakan mobile banking atau internet banking, SMS banking atau di ATM. Ya antar bank itu biayanya juga nggak terlalu besar ya. Paling tinggi ada yang 6.500, ada yang 7.000, ya ada yang 3.000 gitu ya. Tinggal tergantung ya. Jadi artinya ini untuk dilakukan bersama-sama ya, untuk dilakukan bersama-sama di antara peserta clearing ya, atau di antara yang ada di peserta clearing atau di bank ya, yang sudah tercatat ya. Jadi bisa mereka melakukan transfer ya, perpindahan uang nasabah satu ke nasabah yang lain, dari satu bank ke bank yang lain ya, atau juga dari satu nasabah ke nasabah dalam satu bank yang sama ya, bisa. Itu kalau ini ke bank yang berbeda ya, RTGS ya. Jadi kalau saat ini kalau di bank yang sama tinggal pindah rekening saja ya, pindah rekening saja ya. Itu pada saat yang sama langsung ya, tanpa harus menggunakan RTGS ya, tanpa harus menggunakan RTGS ya. Jadi ini salah satu kemudahan sehingga tidak ada alasan bagi kaum muslimin saat ini ya, yang sudah tahu ya, di kesempatan malam hari ini kita bermuhasabah. Jadi narasumber berharap ihwafillah rahimakumullah, sahabat Ismail ya, para pendengar radio Ismail AM 774 bahagia bersama Al-Quran, dimanapun antum berada saat ini yang sedang menyimak kajian ini. Hari ini sudah diinformasikan apapun kondisi saat ini kita tutup semua rekening yang ada di bank konvensional, tutup. Begitu juga sahabat Ebi Abu Muhammad ya, kalau ada kita punya rekening di bank konvensional tutup, kita hijrah ke bank syariah. Dan di bank syariah ini kita bisa semuanya kita lakukan. Apa yang sudah biasa dilakukan di perbankan riba, dan kita bisa lakukan di perbankan syariah. Salah satu lewat fasilitas RTGS ini, kalau kita ingin mentransfer uang kita, memindahkan uang kita dari satu bank ke bank yang lain ya, dalam waktu yang bersamaan dari bank ke bank yang lain ya. Jadi untuk lebih lanjutnya nanti kita tunggu setelah yang satu ini. Baik, jazakallahu khair. Ya, kita lanjutkan ihwafillah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kajian muhasabah malam hari ini, ihwafillah rahimakumullah, sahabat Ismail, radio Ismail M774 bahagia bersama Al-Quran, dan juga sahabat Ebi Abu Muhammad Duwiono. Mari kita kembali melihat kajian RTGS ini ya. Kalau di lembaga keuangan, yaitu di perbankan syariah ataupun perbankan konvensional, ini adalah salah satu jasa perbankan ya. Nah, jasa perbankan baik di konven maupun di syariah ini ada ya, RTGS ini ya. Tapi kalau kita masukkan dalam bahasa dakwah itu, yaitu railah takwa, ganjaran sorga ya. Tapi kalau di lembaga jasa ini real time gross settlement. Nah, kenapa narasumber sampaikan ini adalah railah takwa, ganjaran sorga? Ini untuk memberikan informasi kita sebagai seorang muslim tidak ada alasan lagi untuk kita punya rekening di tempat riba. Karena saat ini untuk bisa melakukan transaksi ini harus punya rekening ya. Nah, punya rekening ya. Jadi
Dan kita masih banyak mendengar salah satu syubhat yang di tengah umat adalah mereka yang saat ini masih punya rekening di tempat riba adalah untuk transaksi bisnisnya, untuk transaksi menerima donasi ya dari para donaturnya ya. Jadi mereka banyak ya masih ada di tempat riba. Padahal kalau rekening kita ada di tempat riba, itu tanpa sadar kita masuk ke dalam orang-orang yang ikut membantu dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat kepada Allah. Yaitu apa? Memperbesar riba. Karena seluruh ulama dunia tidak ada yang berselisih. Dan Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia sudah keluarkan fatwanya. Ini ada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam, yaitu usaha lembaga keuangan konvensional dalam kurung ribawi, tutup kurung, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Jelas di sana uang-uang yang dipinjamkan, uang-uang yang disimpan oleh masyarakat yang punya uang. Masyarakat yang punya uang tanpa sadar. Masyarakat yang punya uang tanpa sadar. Mereka telah meminjamkan uangnya kepada bank. Untuk apa? Untuk mengembangkan riba. Untuk memperbesar riba. Ini yang perlu menjadi muhasabah malam hari ini. Para sahabat AMDK Al-Jambi atau di EBI Abu Muhammad Yono dan juga para pendengar Radio Ismail AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran. Yang mana bila antum sekalian saat ini masih punya rekening di tempat riba, di perbankan riba, mari kita muhasabah. Bahwa kita masih berjuang untuk ikut bersama-sama berperang melawan Allah dan Rasulnya. Apa itu? Melakukan riba. Padahal riba ini sudah difatwakan di perbankan, usaha perbankan sejak 2001. Nah, narasumber berbaik sangka kepada antum sekalian, selama ini antum belum terdengar. Hari ini baru terdengar. Maka bila hari ini antum baru terdengar, mudah-mudahan antum yakin bahwa perbankan konvensional itu usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam, yaitu melakukan riba. Transaksinya riba, kegiatannya bermaksiat kepada Allah, akadnya batil. Semua dilarang dalam syariat Islam. Maka kita sebagai seorang muslim, pasang niat kita malam hari ini. Karena kita tidak tahu satu detik ke depan kita masih hidup. Maka kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah sisa umur untuk kita kembali ke jalan Allah, memperbaiki amal-amal kita yang telah salah selama ini. Tanpa sadar kita mungkin sudah diingatkan oleh Allah dengan penyakit yang belum sampai dengan saat ini selesai, pandemi. Nggak sadar kalau ini bisa saja ini musibah yang diberikan Allah bagi orang-orang yang terkena penyakit wahan, ketakutan yang sangat, sehingga melakukan amal-amal yang diperintahkan oleh Rasulullah dia tidak berani melakukannya. Mari kita muhasabah. Jangan-jangan ini adalah dampak dari riba yang kita lakukan selama ini. Mayoritas kita mayoritas muslim, bangsa Indonesia. Namun ternyata baru 6,18% yang ada, dan itu semua tidak muslim. Ya. Ada 94,84% masih ada di lumpur-lumpur riba. Dan salah satu alasannya adalah banyak sekali hanya untuk transaksi, karena sangat memudahkan. Karena transaksi dengan mitranya ada di tempat riba, sehingga dia ikut masuk ke dalam ke dalam lumpur-lumpur riba. Dan mudah-mudahan dengan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah, 3 posisi, ada yang real time, ada yang SKNBI, ada yang RTGS. RTGS ini yang paling tinggi. Real time itu yang paling rendah, ya.
Ya, tapi pada saat yang bersamaan, kalau ingin cepat yang tidak sampai 25 juta ya. Ada yang 20 juta, ya, ada yang 10 juta gitu ya. Antar nasabah dari satu bank ke bank yang lain, dari satu nasabah ke nasabah lain dalam satu bank ataupun berbeda bank. Itu bisa dengan apa? SMS banking, bisa dengan internet banking, bisa dengan mobile banking, bisa dengan ATM. Cuman di sini batas sampai 25 juta. Sementara yang kedua SKNBI ini bisa per jam. Jadi bukan real time. Dia per jam saat ini, setiap 1 jam. Per 1 September 2019. Ya, per jam itu ya. Nah, ini yang harusnya dilakukan. Ya, yang kita bahas di sini adalah RTGS, ya. Yang ini posisinya kalau yang SKNB itu sampai dengan 100 juta. Dia nggak boleh lebih. Ya, tadi kalau real time dia 25 juta. Ya, kalau SKNB 100 juta. Di atas 100 juta itu menggunakan RTGS. Ya, real time gross settlement. Ini jadi biasanya ini untuk mengingatkan untuk para pengusaha dan orang-orang kaya yang selalu transfernya di atas 100 juta. Ya, gunakan ini. Nah, makanya ini diingatkan untuk orang kaya ini. Jadi raihlah takwa ganjaran surga lagi. Bila malam hari ini kita baru tahu, maka pasang niat kita. Semua rekening kita yang ada di tempat riba tutup. Karena takut dengan azab Allah. Karena takut dengan azab Allah. Mudah-mudahan karena kita takut dengan azab Allah, dengan memasang niat, mulai besok saya akan hijrah ke bank syariah. Andaikan kita dipanggil Allah nanti malam pada saat kita tidur, sudah bermuhasabah, sudah bertobat kepada Allah, karena ini yang diperintahkan oleh Allah, kita akan beruntung insya Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya, bertobatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Ini Allah yang beritahu, bukan kata siapa-siapa. Karena saya berbaik sangka kepada antum sekalian, wahai saudaraku. Kita bermuhasabah malam hari ini. Begitu banyak dosa-dosa kita selama ini. Yang tanpa sadar. Yang kita beranggapan menempatkan rekening kita di tempat riba hanya untuk transaksi, bunganya dicoret. Tanpa sadar. Ternyata kita ikut membantu melakukan maksiat kepada Allah. Karena dana kita yang ada di tempat riba tadi itu untuk membesarkan mereka mengembangkan riba. Ihwafillah rahimakumullah. Masih ada sisa umur yang diberikan Allah. Mari kita bertobat kepada Allah. Mari kita hijrah. Kita raih takwa kita. Kita mudah untuk mengamalkan perintah Allah. Tinggalkan riba. Tinggalkan riba. Kalau kamu orang yang beriman, ya, kalau kalian orang-orang yang beriman, in kuntum mu'minin. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada antum sekalian. Yang dibilang raihlah takwa ganjaran surga itu ternyata orang-orang yang takwa ini diberi keberuntungan oleh Allah. Orang yang takwa, untuk itu surga. Jadi untung itu kita ditempatkan Allah di jannah. Kepada siapa dimasukkan? Mereka orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu dia mudah melaksanakan perintah Allah. Nah, kalau perintah mengamalkan, apa kata Allah? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sebatas kemampuan. Kemampuan kita saat ini istighfar. Istighfar. Besok baru kita bisa amalin. Saat ini istighfar. Bertobat kepada Allah dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Karena saat ini apapun amalan yang ada, pekerjaan atau yang kita lakukan di tempat riba, bisa dilakukan di bank syariah. Untuk transaksi apapun sudah bisa. Sudah bisa dilakukan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita menghindar. Malah kalau kita sebagai pegawai, ya, ambil akad wadiah, tidak ada biaya, tidak ada tambahan. Ini bagi kita yang mau, ya, untuk bisa melakukan. Dan insya Allah, ihwafillah rahimakumullah, yang siap melakukan perubahan,
ya, meninggalkan perbankan riba karena takut dengan azab Allah, karena ke umur kita tidak ada yang tahu, kita hijrah ke bank syariah karena kita ingin mendambakan jannah, karena kita membenci neraka, karena kita idamkan surga. Kita hijrah, insya Allah kita akan dapat berkah. Berkahnya apa? Berkah surga insya Allah. Nah, ini Allah kabarkan, orang-orang yang bertakwa mudah dia meninggalkan yang dilarang Allah ketika dia dapat informasi. Karena Bani Adam ini tempatnya salah, tempatnya berbuat dosa, tempatnya hilaf. Kullu ibnu Adam khata wa khairul khata'i tawabu. Ini orang-orang yang beriman, dia ketika diingatkan segera bertobat, bukan ngeyel. Ya. Nah, orang-orang yang bertakwa yang diberikan keberuntungan ini Allah kabarkan di surat Al-Baqarah 189 di akhir ayatnya. Itu identik dengan di Ali Imran 130. Di Ali Imran 130. Dan yang terakhir di Ali Imran 200. Bunyinya sama. Itu yang diinformasikan orang yang bertakwa agar dia beruntung, ya. Apa tadi? Al-Baqarah 189, Ali Imran 130, Ali Imran 200. Bunyi ayatnya apa? Sama semua. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya, maka kita harus meraih takwa itu karena ganjarannya surga. Jadi ketika kita hari ini tahu, maka hari ini juga kita harus hijrah. Karena hijrah itu hidayah. Hidayah Islam jika rujukannya Al-Quran hadis. Maka takwa tadi rujukannya Al-Quran. Karena kita cinta dengan Allah. Karena riba ini dilaknat oleh Rasulullah. Mudah-mudahan ketika antum sekalian mau melakukan apa yang diinformasikan ini, bisa memberikan pencerahan kepada antum, jadi tidak ada alasan lagi ya bagi mereka orang-orang kaya yang punya rekeningnya banyak bisa hijrah ke bank syariah untuk transfer kapan saja ke bank mana saja. Kalau Anda ingin mentransfer di atas 100 juta gunakan RTGS. Gunakan RTGS. Dan untuk saat ini ada aturan yang terbaru ya, ada penyesuaian tarif ini biayanya. Ya, ada ini mulai 1 Desember 2020. Ya, ini tarif RTGS di mana semula ditetapkan itu dibedakan berdasarkan waktu pelaksanaan transaksi RTGS sebagai berikut. Sebelum pukul 2 siang atau 14.00 waktu setempat itu biayanya 30.000. Jadi sebelum jam 2 siang itu biayanya 30.000 untuk satu warkat. Mulai pukul 14 waktu setempat itu 35.000. Terus yang ketiganya khusus untuk non nasabah itu tarif di atas ditambah dengan PPN 10%. Itu yang semula. Dan ketentuan baru per 1 Desember kemarin 2020 itu sudah ditetapkan berdasarkan waktu pelaksanaan RTGS sebagai berikut. Sesuai dengan jam layanan mulai pukul 8 sampai dengan 15.00 waktu setempat itu biayanya 30.000. Khusus untuk non nasabah tarif di atas ditambah dengan PPN 10%. Ya. Jadi itulah sementara batas nominal yang dilakukan dalam transaksi RTGS ini itu nominal di atas 100 juta per transaksi. Jadi di bawah 100 juta nggak bisa. Ya, bisa pakai gunakan SKNBI. Ya, kalau dia di bawah 25 juta bisa gunakan tadi apa? Bisa gunakan ATM, bisa gunakan mobile banking, bisa gunakan internet banking ya. Ini sudah dilakukan sejak tanggal 1 Desember 2020.
Mudah-mudahan pencerahan ini bisa memberikan kepada para pendengar Radio Ismail AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran, dan juga sahabat Ebi Abu Muhammad Duwiono bisa memberikan pencerahan kepada kita bahwa kita sebagai umat muslim tidak ada alasan lagi untuk tidak menggunakan perbankan syariah, karena semua yang ada di perbankan ribawi itu bisa dilakukan di perbankan syariah. Mudah-mudahan kita semua diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sisa umur kita bisa kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah hidup sisa umur kita ini menjadikan keberkahan untuk kita bertemu nanti di jannah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan dari hamba Allah, dia punya uang, dia beli emas. Sudah dapat emas, dia gadaikan untuk dapat uang lagi. Uangnya dia beli emas lagi. Ya, dan dapat emas lagi, dia gadaikan lagi. Seperti itu, Pak. Ya, itu kuncinya yang seperti itu kan. Jadi dia punya uang awalnya ya. Awalnya dia punya uang, dia beli emas. Sudah itu dapat emas, dia gadaikan emasnya, dapat uang lagi gitu kan. Dia beli emas lagi, sudah itu emasnya dia gadaikan lagi ya. Nanti pada waktu emas harganya tinggi dia jual, gitu kan? Apakah itu dibenarkan gitu kan? Toib ya. Kalau emas, kita punya uang, kita beli emas. Dia yadan biyadin. Ya, dia yadan biyadin. Ini halal, ya. Beli emas, ya dan biyadin halal. Setelah itu emas dia punya, dia gadaikan. Gadai itu adalah jaminan. Yang dilihat akadnya apa, kenapa digadaikan. Ini yang harusnya masyarakat ketahui. Akadnya pinjaman. Maka dia gadaikan emasnya. Jadi dia butuh uang, jadi dia minjam. Dia pinjam. Perhatikan ikhwafillah rahimakumullah. Ketika dia minjam, ada nggak syarat di awal tambahan? Ada nggak denda keterlambatan? Kalau ada syarat di awal tambahan, terus ada denda keterlambatan, itu riba. Itu adalah riba. Ya, itu adalah riba. Oh, nggak ada. Tidak ada, misalnya, ini jawabannya. Tidak ada, misalnya. Kita tidak ada syarat di awal tambah waktu minjam. Tidak ada denda keterlambatan. Nah, kita hanya diberi beban yaitu biaya penitipan. Penitipan emasnya, karena dijaga emasnya. Toyib. Ketika dijaga emasnya, itu biaya penitipan, itu berdampak nggak dengan pinjam uangnya tadi? Contoh, ketika emas kita titipkan, misalnya 1 gram, ya, kita minjam 100.000, ya, biaya penitipannya misalnya 2.000, ya, 1 gram juga ketika kita pinjamnya 300.000, apakah biaya penitipannya tetap 2.000? Karena emasnya tetap 1 gram. Kalau tetap, itu tidak ada masalah. Karena biaya penitipan tidak ada sangkut pautnya dengan pinjamannya. Ya, pinjamannya tidak bertambah. Tidak ada tambahan sama sekali. Jadi dilihat daripada transaksi yang dilakukan sama akad yang dilakukannya. Ya, jadi kalau transaksinya itu pinjaman, dia tidak boleh ada syarat di awal tambahan. Tidak boleh ada syarat di awal tambahan. Setelah itu tidak boleh ada denda keterlambatan. Kalau itu hilang, tidak ada, maka transaksi ini halal, ya, tidak ada masalah di sana, ya. Tapi kalau itu ada, maka itu adalah riba. Riba itu hukumnya haram. Wallahu a'lam. Ya, Toyib. Ini pertanyaan dari seorang pegawai. Dia
seorang pegawai yang bekerja di satu koperasi yang salah satu itu adalah produknya adalah simpan pinjam, di mana simpan pinjam tersebut mereka anggota yang meminjam dikenakan jasa atau bunga. Apakah itu riba? Ya, ya. Jadi jelas di sini koperasi simpan pinjam yang ada syarat di awal yang dikenal tadi jasa, ya dikenal juga bunga, itu jelas riba. Ya, itu jelas riba. Ya. Apakah saya harus keluar? Disinilah kesempatan pegawai yang mengerti untuk memberi informasi. Jadi jangan langsung menghukumi, kita minta kepada anggota koperasi dan pengurus koperasi untuk mengkonversi koperasi tersebut menjadi koperasi syariah, yang mana ketika melakukan akad simpan pinjam itu tidak boleh ada syarat di awal tambahan, karena simpan pinjam ini adalah akad tabarruk, ya, tujuannya akad tabarruk yaitu sosial, yang tidak boleh mengharap keuntungan dunia. Ya, ini akadnya akad sosial yang hanya mengharap pahala dari Allah. Ya, jadi ini sebaiknya koperasinya diberitahu, ya, agar supaya ketika anggota yang meminjam tidak boleh ada syarat di awal tambahan dan tidak boleh ada denda keterlambatan. Jadi nanti koperasinya dapat untungnya dari mana? Dari jual beli yang dilakukan koperasi tersebut kepada anggotanya. Jadi kalau dari simpan pinjam nggak boleh dapat keuntungan, tidak boleh ada denda keterlambatan. Jadi berusaha untuk tidak keluar, berusaha untuk mengkonversi, ya, bagi yang sudah mendengar, yang sudah tahu, sehingga koperasi konvensionalnya dikonversi menjadi koperasi syariah. Wallahu a'lam.